Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Engelbertus Nurdin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Batch 3 LPTK Merauke. Saya bertugas di SMPK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan topik konsekuensi pewartaan Yesus dengan subtopik sengsara dan wafat Yesus. Selamat menyimak. Oke, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, hari ini siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Oke, siap ya. Baik, untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya meminta salah satu dari peserta didik untuk membuka kegiatan kita dengan doa. Petugas doa, silakan. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di kelas ini dengan selamat. Sekarang kami ingin memulai pelajaran kami. Semoga apa yang diberikan Bapak Guru kami dapat berguna bagi kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampun yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, saya akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Kelas 8C ya. Baik. Agustinus Sareng, Angelina Maming, Anselo Marut. Selanjutnya saya meminta kita semua untuk berdiri. Kita icebreaker pagi, tepuk satu kali dan duduk. Kalau saya bilang tepuk siang, tepuk dua kali, setengah berdiri. Kalau tepuk malam, tepuk 3 kali dan berdiri. Oke, kita coba ya. Siap? Oke. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk pagi. Oke. Jadi ice breakingnya seperti itu. Baik anak-anak. Hari ini kita akan membicarakan materi tentang atau topik tentang konsekuensi pewartaan Yesus ya. Sabar, saya akan buka dulu. Oke. Jadi topiknya itu konsekuensi pewartaan Yesus dengan subtopiknya apa? Sengsara dan wafat Yesus. Sengsara dan wafat Yesus. Baik. Pak Guru akan menjelaskan sedikit tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu agar peserta didik semua memahami makna sengsara dan wafat dari Yesus Kristus ya, sebagai puncak dari pewartaannya. Ya, kamu pernah nonton film Yesus toh? Merasa sedih tidak? Sedih. Oke, baik. Tujuan dari pembelajaran kita ini juga dia berbasis kurikulum berbasis cinta. Jadi ini kurikulum baru ya untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Kurikulum berbasis cinta ya. Dan dalam kurikulum berbasis cinta ini ada 5 elemen. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada diri sendiri dan sesama, cinta kepada ilmu pengetahuan,
cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Jadi itu kurikulum baru nanti, ya, dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Baik, sekarang kita akan masuk ke topik kita, yaitu masuk ke topik yang awal dulu, yaitu konsekuensi pewartaan Yesus. Baik anak-anak, saya akan berikan beberapa pertanyaan reflektif sedikit ya. Baik, bisa baca? Bisa, Pak. Baik. Dalam keheningan, cobalah mengingat berbagai macam aktivitas ya, dalam usulan kegiatan atau keputusan yang pernah kalian lakukan. Apakah kalian membuat keputusan atau usulan? Pernah? Misalnya kalau kerja kelompok, ya, mungkin kalian memberikan usulan. Pernah? Oke, sekarang yang berikut. Dari berbagai macam aktivitas tersebut atau kegiatan itu, mungkin ada yang pernah menolak usulan kamu. Ya, coba ingat baik-baik. Atau juga ada yang menerima. Misalnya kamu beri suatu keputusan atau usulan, ya, ada yang menerima usulan kamu. Ada juga yang menolak. Baik, ingat baik-baik. Sekarang pertanyaannya, mengapa kalian atau mengapa sebagian orang mendukung aktivitas atau keputusan kalian? Siapa yang bisa jawab? Silakan berdiri. Silakan, Seran. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Silakan. Jadi menurut saya, orang-orang mendukung aktivitas, usulan atau keputusan saya karena saya selalu mementingkan kepentingan bersama dan saya selalu menepati apa yang sudah saya katakan atau saya janjikan. Oke, ada orang yang merasa jawaban atau putusan kamu itu benar. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi. Silakan. Silakan dipikir-pikir ketika kamu berikan keputusan atau usulan, ada yang menerima kamu punya keputusan. Silakan. Ada? Ada? Tidak ada? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Menurut kalian, apa alasan atau sebagian orang tidak setuju atau menolak aktivitas, usulan atau keputusan kalian? Mungkin ada yang menolak ketika kamu memberikan usulan atau keputusan, ada yang menolak. Silakan. Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang, biasanya ada saja tantangan yang dihadapi. Ya. Tantangan itu bisa berasal dari dalam diri maupun dari luar diri sendiri. Kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas itu bergantung juga pada bagaimana sikap orang tersebut dalam menghadapi tantangan yang dihadapi itu. Yesus yang menerima tugas dari Bapaknya untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah juga tidak terlepas dari tantangan dan resiko. Ya. Jadi ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, ya, dalam perjalanannya itu ada yang menerima pewartaan Yesus. Ya tidak? Lalu ada juga yang menolak pewartaan Yesus. Jadi ada dua hal ya, atau dua kelompok yang akan merespon pewartaan dari Yesus. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Oke, terima kasih Damara.
Sekarang kita akan mendengarkan bacaan yang kedua, yaitu dari Injil Markus bab 12 ayat 41 sampai 44. Kelompok 3 silakan bacakan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasuki uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasuki uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Oke, sudah? Sudah, Pak. Baik, itu yang pertama bisa dicatat juga dalam buku pekerjaan kelompok. Pertanyaan yang pertama, siapa sajakah yang mau menerima pewartaan Yesus? Dan mengapa mereka mau menerima dan bersukacita dengan pewartaan Yesus? Jadi pertanyaan nomor 1 ini, siapa sajakah yang mau menerima pewartaan Yesus? Dan mengapa mereka mau menerima dan bersukacita dengan pewartaan Yesus? Lalu pertanyaan yang kedua, siapa sajakah yang menolak pewartaan Yesus dan mengapa mereka menolak pewartaan Yesus tersebut? Ya. Itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap Yesus ketika pewartaannya ditolak? Ya. Bagaimana sikap Yesus ketika pewartaannya ditolak? Oke, sekarang saya berikan waktu dan kesempatan untuk semua kelompok untuk menjawab 3 pertanyaan di dalam. Silakan, waktu dan kesempatan saya berikan. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Oke. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Soal yang pertama, siapa sajakah yang mau menerima pewartaan Yesus? Mengapa mereka mau menerima dan bersukacita dengan pewartaan Yesus? Langsung dijawab. Silakan. Jawabannya, orang sakit dari Lukas 5 ayat 28. Dan orang sakit menerima Yesus karena iman mereka bahwa dengan alasan mereka menerima Yesus karena iman mereka bahwa dengan menjamahnya mereka dapat sembuh. Baik. Lanjut. Itu nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Silakan. Soal yang kedua, siapa sajakah yang menolak pewartaan Yesus? Mengapa mereka menolak pewartaan Yesus? Silakan. Nomor 2. Yang menolak pewartaan Tuhan Yesus adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Alasannya mereka menolak Yesus karena mereka merasa mereka sudah paling banyak memberi persembahan, tetapi mereka marah karena Yesus mengatakan bahwa bagian seorang janda yang lebih besar daripada bagian mereka. Oke, itu jawaban dari nomor 2. Sekarang nomor 3. Pertanyaan nomor 3, bagaimana sikap Yesus ketika pewartaannya ditolak? Ya, sikap Yesus ketika pewartaannya ditolak. Silakan dijawab. Sikap Yesus ketika pewartaannya ditolak, ia memberikan peringatan dan nasihat bagi yang menolak pewartaannya, serta Yesus sangat kecewa atas pemikiran umat manusia yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Oke, baik. Silakan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Baik. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 ya, terkait jawaban dari kelompok 1. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Silakan, mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Dari kelompok 2, saya lihat ada pergerakan. Silakan, kelompok 2 berdiri. Mau kasih pertanyaan, silakan. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 mau memberikan pertanyaan. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 juga ya, memberikan pertanyaan. Silakan ya. Silakan kasih pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Pertanyaannya kami, apa alasan orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak pewartaan Yesus? Oke, apa alasan ahli Farisi dan ahli Taurat dan orang Farisi menolak pewartaan Yesus? Ya. Kira-kira apa alasannya? Mengapa mereka ini menolak pewartaan Yesus? Silakan dijawab. Silakan kelompok 1 dijawab. Ya. Silakan, Dei. Alasan mereka menolak Yesus karena Yesus makan dan menerima orang-orang berdosa. Alasan orang-orang tersebut menolak pewartaan Yesus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Oke, itu jawaban dari kelompok 1 ya, karena mereka itu tidak percaya bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang-orang sakit ya. Baik, dari kelompok 3, silakan. Dari kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan kami kelompok 3 kesempatan untuk bertanya. Silakan. Sekarang pertanyaan saya, pada Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 15, kenapa orang Farisi tersebut bersekongkol untuk membunuh Yesus? Silakan dijawab kelompok 3. Kenapa orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus? Iya. Silakan. Baik, mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, yang dimana itu dilarang pada hari Sabat. Oke, baik. Pada hari Sabat, ya, hari Sabat itu merupakan hari besar bagi orang Yahudi, ya, dan segala aktivitas tertentu, ya, dilarang pada hari itu. Kenapa orang Farisi atau ahli Taurat ingin membunuh Yesus? Ya, karena Yesus itu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan kelompok 2. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Oke, sekarang kita lihat ya. Arahkan perhatian ke depan. Sekarang kita lihat. Sekarang kita akan lihat yang pertama, kelompok yang menerima pewartaan Yesus. Yang pertama, orang miskin dan sederhana, ya, orang miskin dan sederhana. Karena mereka inilah yang merasakan secara langsung pewartaan Yesus, baik melalui kata-kata maupun melalui mujizatnya, ya. Di bab 1 kali lalu kamu sudah mendengar, ya, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat, ya. Orang miskin dan sederhana. Lalu yang kedua, para pendosa yang mau bertobat karena Yesus berkenan datang dan bergaul dengan mereka sehingga mereka merasa diperhatikan oleh Yesus, ya. Para pendosa yang mau bertobat, jadi mereka ini yang menerima pewartaan Yesus, ya. Tapi kalau ada pendosa yang tidak mau bertobat, ya, itu berarti dia tidak termasuk dalam orang yang menerima pewartaan Yesus. Kecuali kalau orang berdosa yang mau bertobat, itu masuk, ya. Tapi kalau ada pendosa yang tidak mau bertobat, mereka tidak termasuk, ya. Lalu kita lihat yang ketiga, orang yang menerima pewartaan Yesus, ya, orang-orang sakit, ya. Kamu bisa ringkas, ya. Orang-orang sakit, karena orang-orang inilah yang secara langsung merasakan kebahagiaan dan kegembiraan atas pewartaan Yesus, terlebih dengan mujizat penyembuhannya, ya. Dalam pewartaannya Yesus itu, ya,
Dia mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, jadi ini kelompok ketiga ya yang menerima pewartaan Yesus, yaitu orang-orang sakit. Bisa ditulis dalam buku ya, supaya ringkas saja. Lalu yang keempat, yang terakhir yang menerima pewartaan Yesus adalah siapa di sini? Ya, kaum wanita dan anak-anak. Ya. Karena Yesus berkenan hadir, peduli dan meninggikan derajat mereka. Ya. Zaman Yesus itu apalagi dalam tradisi Yahudi ya, perempuan itu selalu di nomor berapa kan? Tidak, nomor 2. Ya, perempuan itu selalu di nomor 2 kan? Ya. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus? Sudah? Nomor 2. Mengapa Yesus mau mengalami peristiwa sengsara dan wafat? Mengapa Yesus mau mengalami peristiwa sengsara dan wafat? Sudah? Sudah. Oke. Nomor 3. Bagaimana sikap Yesus saat menghadapi penderitaan? Bagaimana sikap Yesus saat menghadapi penderitaan? Nomor terakhir, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Oke. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Silakan. Saya akan berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan. Terima kasih kelompok 1, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, nanti sebentar saya akan rangkumkan kesimpulan ya. Silakan. Kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Pertanyaan nomor 1, bagaimana penderitaan yang dialami Yesus? Jawab, Yesus mengalami penderitaan yang meliputi pengkhianatan, penangkapan, pengadilan yang tidak adil, pencabukan yang brutal, penghinaan dan ejekan, serta penyaliban yang menyakitkan. Pertanyaan nomor 2, mengapa Yesus mau mengalami peristiwa sengsara dan wafatnya? Karena dengan wafatnya Yesus, dosa umat manusia diampuni. Silakan nomor 3. Bagaimana sikap Yesus pada saat mengalami penderitaan? Silakan dijawab. Dia menerima dan tabah atas penderitaan yang dialaminya. Pertanyaan nomor 4, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Jawab, tindakan yang dapat kita lakukan mengikuti ajaran dan firman yang Yesus berikan agar kita lebih mendalam dalam mengikuti firman dan ajarannya. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan duduk kelompok 2. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan ya, kira-kira seperti apa setelah kita amati gambar tadi. Baik, sekarang kita lihat ya. Baik. Lihat baik-baik di depan. Ya. Sudah lihat? Oke. Baik. Penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus merupakan bagian sentral dalam iman Kristiani, terutama dalam kisah sengsara atau pasio dan wafat di kayu salib. Oke. Penderitaan ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Penderitaan Yesus bukan hanya peristiwa tragis, tetapi memiliki makna rohani yang mendalam, yaitu tanda kasih Allah. Ia rela menderita demi menebus dosa manusia. Ketaatan dan kerendahan hati, taat sampai mati. Ya, seperti itu. Lalu yang berikut,
Ya, sekarang apa yang kita teladani dari sikap Yesus? Ya, dari kisah sengsara dan wafat Yesus. Baik, peristiwa sengsara Yesus memberi teladan kepada kita mengenai sikap yang harus kita miliki ketika menghadapi penderitaan hidup. Ya. Melalui sengsara dan salibnya, Yesus telah memberi teladan bagi kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Keteladanan itu tampak dalam beberapa peristiwa ketika Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisi menangisi Yesus, ya, ketika Yesus memanggul salib. Ya. Yesus sabar. Ya, dengan perkataan seperti ini, "Hai putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Lalu yang kedua, kita dapat meneladani Yesus dengan ikut berbela rasa kepada orang yang sedang mengalami penderitaan. Nah, ini yang sangat tampak nyata dalam kehidupan kalian, ya. Kamu pernah tidak membantu orang lain yang mengalami musibah? Pernah? Ya. Kita dapat meneladani Yesus dengan ikut berbela rasa kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Bela rasa seperti ini dapat membuat kita tidak merasa sendirian. Kita bahkan bisa menanggung penderitaan yang kita alami bersama orang lain. Yesus juga tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan menyerahkan diri kepada Bapanya. Yesus yakin bahwa Bapa selalu menyertainya. Oke, baik anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Ya. Seperti itu topik kita hari ini. Kita sudah berbicara tentang konsekuensi pewartaan Yesus dan juga dengan subtopik sengsara dan wafat Yesus. Baik, beberapa pertanyaan refleksi dari saya. Ya, pertanyaan yang pertama, aktivitas apa yang paling kalian sukai dalam kegiatan belajar hari ini? Kira-kira bagian mana yang paling kalian sukai dalam kegiatan pelajaran pendidikan agama Katolik hari ini? Silakan. Apa yang kamu paling sukai dalam kegiatan belajar hari ini? Silakan. Menurut kami, aktivitas yang kami sukai adalah bekerja kelompok bersama teman-teman. Karena di sini kami tahu bagaimana saling menghargai pendapat satu sama lain dan juga saling bekerja sama. Oke, terima kasih Fresa. Lalu yang kedua, pertanyaan refleksi yang kedua dari Pak. Poin apa saja yang kalian peroleh dalam kegiatan belajar agama hari ini? Kira-kira poin apa saja yang kamu dapat? Silakan, Sarah. Silakan. Poin yang kami peroleh dalam kegiatan belajar agama hari ini adalah dari kitab suci Lukas bab 5 ayat 28 sampai 32. Silakan. Kami mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan untuk orang-orang berdosa agar mereka bertobat. Jadi setiap orang masih punya kesempatan untuk bertobat. Oke, baik, terima kasih. Lalu yang kedua, ya, kamu bisa mewujud nyatakan sengsara dan wafat Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang Pak sudah jelaskan tadi, ya, membantu orang yang mengalami musibah. Seperti hal-hal sederhana seperti itu, berarti kamu sudah menunjukkan, ya, atau meneladani sikap Yesus dalam menghadapi sengsaranya. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking, silakan berdiri. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Oke, baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Silakan petugas. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat siang. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga pada siang hari ini kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar kami dari awal sampai akhir. Itu semua karena berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, semoga apa yang diajar oleh Pak Jo pada hari ini kepada kami dapat kami serap dan dapat kami simpan di dalam otak kami, dan semoga kami dapat meresapnya dan bisa belajar dari apa yang kami belajar hari ini.
Tuhan, semoga Engkau melindungi kami saat kami pulang ke rumah kami masing-masing. Namamu kami puji, kini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.